Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habibi SPD. Saya mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait artikel saya yang berjudul Menyambut PISA 2021, Pengembangan Literasi Matematika untuk Mendukung Kecakapan Abad 21. Kemudian, jika nanti membutuhkan informasi lebih, bisa menghubungi deskripsi bagian video di bawah saya. Kemudian, saya tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suparman DIE yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berkuliah di Magister Pendidikan Matematika UAD tahun 2020. Dan kepada kampus UAD, saya sangat berterima kasih sekali. Baik, langsung saja kita mulai. Baiklah, terkait judul yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai menyambut PISA tahun 2021, pengembangan literasi matematika untuk mendukung kecakapan abad 21, dipresentasikan oleh Habibi SPD, Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan tahun 2020. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik PISA tahun 2021, faktor-faktor yang mempengaruhi literasi matematika dan pengembangan literasi matematika sebagai kecakapan abad 21. Hasil kajian dapat ditindaklanjuti dengan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan literasi matematika siswa. Latar belakang masalah. Yang pertama di sini adalah bagian pentingnya literasi matematika di era abad 21. Dalam tataran internasional, menurut National Education Association tahun 2011 halaman 5, menyatakan bahwa untuk berkompetisi di era global, siswa harus menjadi proficient communicators, creators, critical thinkers, dan kolaborators, melebihi sekadar kecakapan membaca, menulis, dan aritmatika sebagaimana pada era ekonomi manufaktur dan agraria di Amerika pada kurun waktu 50 tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu adalah kecakapan yang diperlukan pada abad 21, yaitu literasi dasar, kompetensi, dan karakter. Salah satu literasi dasar yang diperlukan adalah literasi matematika. Itu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 halaman 2. Kemudian, apa sih itu literasi matematika? Jadi literasi matematika itu merujuk pada kemampuan individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks. Nah, artinya hal ini mengisyaratkan bahwa makna literasi matematika adalah tidak sekedar mampu melaksanakan prosedur dalam penyelesaian masalah matematis, tetapi juga mendayagunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, di sini ada bagian yang ketiga, yaitu adalah hubungan literasi matematika dan PISA. Nah, penilaian terhadap literasi matematika itu dilaksanakan melalui PISA, Program for International Student Assessment, yang diselenggarakan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Dan penilaiannya itu menggunakan metode survei di sejumlah negara. Survei telah dilaksanakan sebanyak 7 kali, yaitu pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, dan 2018. Kemudian, fakta di lapangan, bagian keempat, yaitu hasil survei PISA pada kurun waktu tahun 2000 hingga 2018, menunjukkan bahwa skor rata-rata literasi matematika masih di bawah skor rata-rata negara yang mengikuti survei. Hal ini menunjukkan bahwa posisi literasi matematika siswa Indonesia masih di bawah literasi matematika negara-negara di dunia pada umumnya.
Pada tahun 2018, skor rata-rata literasi matematika mengalami penurunan. Pada tahun 2015, skor rata-rata literasi matematika adalah 386, sedangkan pada tahun 2018 menjadi 379. Penurunannya terjadi sebesar 7 poin. Itu ada di OECD tahun 2019. Kemudian solusi yang ditawarkan. Saat ini, negara-negara di seluruh dunia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi survei PISA pada tahun 2021. Nah, oleh karena itu, survei pada tahun 2021 tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan skor rata-rata literasi matematika yang mengindikasikan kondisi literasi matematika yang sesungguhnya. Untuk dapat meningkatkan literasi matematika yang akan diukur melalui survei PISA, siswa, guru, dan stakeholder terkait harus mengetahui aspek-aspek apa saja yang dinilai dan strategi untuk mengembangkan literasi matematika. Kemudian di sini metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian teori terhadap referensi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan literasi matematis. Peneliti menelaah, menganalisis, dan menyusun kesimpulan berkaitan dengan literasi matematis yang ada. Masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Literasi matematis merupakan kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi dan memahami peranan matematika dalam kehidupan. Nah, membuat keputusan yang dibangun dengan baik dan menggunakan serta terlibat dalam matematika dengan kepentingan kehidupan individu sebagai penduduk yang konstruktif, peduli, dan reflektif. Itu menurut OECD tahun 2006 halaman 12. Nah, kemudian di sini ada bagian poin literate terhadap matematika yang bermakna bahwa kita harus melek nih terhadap matematika, apalagi khususnya mahasiswa yang kuliah di jurusan matematika. Kemudian tinjauan lain dalam literate adalah melek sains, melek membaca, dan melek finansial itu. Kemudian menurut OJC tahun 2011 halaman 89 menyatakan bahwa literasi matematis tidak mengidentifikasikan pengetahuan topologi, aljabar linear, aljabar abstrak, dan rumus matematika yang kompleks dan canggih, tetapi lebih kepada sebuah pemahaman yang luas dan penghargaan atas apa yang mampu dicapai dengan matematika. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa literasi matematika tidak diartikan sebagai penguasaan terhadap struktur ilmu matematika saja, namun pada aspek yang lebih luas. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu berkaitan dengan literasi matematika. Terdapat 4 konten yang akan dinilai pada survei PISA tahun 2021. Konten tersebut terdiri dari perubahan dan hubungan, ruang dan bentuk, kemudian kuantitas dan ketidakpastian. Nah, itu OECD 2016 halaman 84. Kemudian pada tahun 2021 akan dilaksanakan survei PISA yang ke-8. Survei ini memiliki fokus yang berbeda dengan periode sebelumnya. Domain penilaian pada survei PISA 2021 meliputi literasi membaca, literasi matematika, literasi sains, literasi finansial, dan kompetensi global. Kemudian rendahnya literasi matematika itu disebabkan oleh beberapa hal. Faktor yang mempengaruhi prestasi siswa Indonesia pada studi PISA 2012 yaitu latar belakang serta dari faktor internal yaitu jati diri siswa, faktor eksternal yaitu kondisi keluarga, kepemilikan sarana belajar, kondisi sosial budaya di rumah dengan jati diri, kemudian kondisi sosial ekonomi dan budaya. Kepemilikan komputer dan buku-buku merupakan faktor utama yang memengaruhi capaian literasi matematika siswa Indonesia peserta PISA 2012. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dikemukakan, dapat kita susun nih beberapa upaya untuk meningkatkan literasi matematika. Nah, upaya yang dikembangkan dari menurut penelitian Tokyo 2016 1724 sampai 1727 halamannya itu mengatakan penelitian Tokyo menggunakan konteks sains dan matematika yang dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi dalam rangka mengembangkan literasi matematika. Pertama, berdasarkan variabel bakat siswa meliputi kemampuan atau prestasi awal, motivasi atau konsep diri, dan usia atau tingkat perkembangan. Kita harus menemukan metode strategi mengajar baru untuk mengurangi kecemasan terhadap matematika.
Selanjutnya, pada saat pembelajaran matematika, guru sebaiknya menunjukkan kegunaan matematika dengan membuat koneksi dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah dapat mengenalkan pekerjaan berkaitan dengan matematika kepada siswa dan menekankan betapa belajar matematika dapat membuka banyak kesempatan kerja. Berkaitan dengan sikap siswa, diperlukan tindakan pencegahan yang harus diambil oleh guru matematika dan orang tua siswa untuk meningkatkan sikap siswa terhadap matematika secara positif. Selanjutnya, untuk meningkatkan sikap positif terhadap matematika, siswa harus terlibat secara aktif dalam tugas matematika yang bermanfaat, yang didesain untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan untuk mendalami pemahaman konseptual. Kedua, berkaitan dengan variabel lingkungan, perlu dilakukan edukasi kepada orang tua untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait pendidikan. Hal ini penting dikarenakan tingkat pendidikan orang tua berkorelasi dengan prestasi siswa, sebagaimana dinyatakan oleh Berberoglu et al. Tokyo 2016-1725. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya bahwa literasi matematika adalah kemampuan individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks. Literasi matematika merupakan salah satu kecakapan abad 21. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi literasi matematika siswa meliputi variabel bakat siswa, meliputi kemampuan atau prestasi awal, motivasi atau konsep diri, dan usia atau tingkat perkembangan. Kemudian yang kedua, variabel instruksional atau pengajaran meliputi kuantitas atau waktu dan kualitas pengajaran. Yang ketiga yaitu variabel lingkungan meliputi rumah, ruang kelas, teman, paparan media massa. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan literasi matematika berdasarkan dengan PISA 2021 adalah mengkondisikan siswa untuk terlibat dalam pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran dan masalah matematis yang menekankan pada higher order thinking skill atau HOTS. Ini kan udah lagi booming nih di tahun-tahun ini. Dan konteks yang tidak familiar serta mengembangkan sikap positif siswa. Akhir kata dari presentasi saya, jangan lupa untuk di-like, di-share video ini, dan di-subscribe agar makin banyak yang tahu bahwa matematika itu mengasihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.